Tapi kenapa mesti saya, Mas? Karena hanya Mbak Marni lah satu-satunya orang yang saya bisa percaya. Saya mohon Mbak Marni mau memegangnya buat saya. Apa-apaan ini? Apa tadi? Gak usah nungguin Aryo deh, capek-capekin aja. Aryo kan lagi ketemu sama si Karina paling enggak. Tapi nak Baim, Aryo itu nggak pernah pergi sampai malam-malam kayak gini. Ya namanya juga anak muda. Maksud saya dari apa? Sebelum Pak Darmanto meninggal, beliau telah berpesan pada kami supaya kami melindungi kamu dari orang-orang yang tidak suka pada kalian. Lo denger ya, Sam ya? Alasan gue balik ke rumah ini, ke Jakarta ini, karena gue mau nerima lamarannya Aryo. Puas! Kalau sampai lu masih menikah sama Aryo, gue nggak jamin keselamatannya. Mati lu! Kapan Bapak akan menyembuhkan saya, Pak? Dalam beberapa hari ini, Bapak akan ke sini lagi. Bapak sendiri nanti yang akan datang ke gubuk kamu tinggal. Sementara, kamu sabar, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang. Kenapa sih? Muka kamu kusut gitu? Hah? Kamu nih gimana sih? Disuruh ngebunuh satu orang yang lagi koma aja nggak becus. Asal kamu tahu, Dino, Duta itu masih hidup. Masih hidup? Ya nggak mungkin lah, Tante. Semalam saya sudah membunuhnya. Lalu kenapa barusan Robi menelpon dan bilang kalau Duta itu masih hidup? Tapi Semuanya jadi kacau. Apalagi sekarang Duta itu sudah sadar dari komanya. jangan khawatir, Tante. Semuanya saya sudah rencanakan dengan baik dan rapi. Polisi pasti akan menuduh si Aryo sebagai pelakunya. Tante tahu kenapa? Karena saya semalam sudah menaruh foto Aryo di tempat kejadian. Jadi, biarpun si Duta masih hidup, tapi si Aryo lah yang bakal kena getahnya. Saya sadar, Pak, ketika istri saya keluar ruangan ini. Tapi mata saya tertutup. Saya membukanya ketika pembunuh itu berusaha membunuh saya. Bapak lihat wajah orang itu? Iya, hanya sekilas. Mungkin wajah orang ini yang Anda lihat. Apa ini, Mas? Bukan. Bukan dia. Bukan dia. Coba diingat-ingat sekali lagi. Betul. Bukan dia orangnya. Maaf Pak, untuk sementara pertanyaannya hari ini cukup. Karena Pak Duta harus kembali istirahat. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Kami permisi. Mari, Bu. Mari, Bu. Udah Bu. Ibu harus tenang. Ibu nggak boleh begini. Mendingan sekarang kita doa aja supaya Aryo itu baik-baik aja dimanapun dia berada ya Bu ya. Lagi pula Aryo tuh nggak mungkin melakukan ini. Itu bukan Aryo. Kita semua tahu kan Bu. Tenang Ibu, tenang. Tahu nggak usah dipikirin. Ibu kayak nggak tahu si Aryo aja. Jangankan dibunuh orang. Tepok nyamuk aja di istighfar mulu. Halo? Halo? Pak Im, ini Tania. Tolong dong panggilin Ibu Narsi. Saya mau ngomong penting. Bu, Tania. Mau ngomong katanya. Halo Ibu Narsi, ini Tania. Saya mau bicarakan hal penting tentang Aryo. Aryo itu nggak ada di rumah.
Ada apa ya, Mbak? Saya tadi nggak sengaja nguping pembicaraan Tante Wika dengan Dino, Bu, tentang Mas Aryo. Aryo? Iya, mereka mau menjebak Mas Aryo. Dan saya yakin Robi juga ikut terlibat di dalamnya. Terlibat apa sih maksudnya? Temannya Mas Robi bernama Dino, dia sengaja meletakkan foto Mas Aryo di tempat kejadian pembunuhan Pak Duta waktu itu di rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Aryo. Saya takut Mas Aryo diapa-apain sama mereka. Ibu, saya nggak bisa lama-lama bicara di telepon ya. Tolong sampein sama Mas Aryo aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis nelfon siapa kamu? Enggak, Rob. Saya nggak nelfon siapa-siapa kok. Jangan bohong ya. Kamu kira saya nggak tahu kamu barusan nelfon siapa? Rob, saya nggak telepon siapa-siapa, Rob. Dasar istri brengsek. Tadi itu katanya temannya anak Robi naruh fotonya Aryo di ruang rawatnya Pak Duta. Terus supaya polisi tuh ngira kalau Aryo yang membunuhnya gitu. Ibu tenang, Bu, pasti ada jalan keluar. Jangan panik. Bu, tenang. Udah tenang, Bu. Yang penting kan Aryo nggak salah. Nggak ada bisa-bisa tuh anak dijebak. Ya tikus saja dijebak mulu. Habis tuh anak dongo sih. Udah ngambilin air putih. Putih. Ini nggak ada air putih kopi. Dan kamu Jangan katakan! Bilang apa yang kamu katakan pada Bu Narsi tentang Aryo? Ada yang saya nggak bilang. Saya nggak telepon siapa-siapa, Ma. Robi pasti salah dengar, Ma. Saya nggak telepon Bu Narsi. Bohong! Jelas-jelas saya berdiri di belakangnya waktu dia nelpon. Kurang ajar! Ayo ngomong! Ada apa ini, Ma? Hah, diam kamu anak kecil. Ini urusan orang tua. Mau ikut campur aja kamu. Dewi jangan turun. Kalau sampai kamu turun, saya hukum kamu. Mbak Tania nggak kenapa-napa kan? Kepala batu. Masih mau ikut campur juga ya? Kak Robi, lepasin Mbak Tania. Kalau sampai Mbak Tania kenapa-napa, Dewi nggak akan tinggal diam. Dewi akan laporin Mama sama Kak Robi. ampun, Mama. Lupain masalah telepon-teleponan. Yang saya mau tahu kenapa kamu sampai punya pikiran kalau saya dan Robi mau ngapa-ngapain Aryo. Hah? Jawab. Bukain pintunya. Dewi bukan tahanan. Rumah ini juga bukan penjara. Buka pintunya, cepat. Dewi, apaan sih kamu teriak-teriak? Memangnya kamu pikir ini di hutan aja kayak orang gila aja kamu? Mama sama Kak Robi jahat. Kenapa sih Mbak Tania dijahatin terus? Dengar ya, kamu jangan salah paham mengenai Mama dan kakak kamu. Kami nggak pernah punya niat jahat kok sama Tania. Justru Tania lah yang mau ngejahatin Mama dan kakak kamu. Bohong. Nggak mungkin Kak Tania berbuat jahat. Tunggu dulu. Kasih kesempatan Mama untuk menjelaskan semua ini. Tadi tanpa sengaja Kak Robi memergoki Tania sedang menelpon Bu Narsi. Dia bilang bahwa Mama dan kakak kamu mau menjebak Aryo. Ngejebak Mas Aryo. Kaget kan? Makanya Mama sama kakakmu juga kaget. Tadi dia langsung kita omelin. Tapi kenapa Mbak Tania bisa ngomong gitu ke Bu Narsi? Itulah yang sampai sekarang Mama dan Kak Robi nggak tahu, Wi. Tadi Mama paksa dia untuk bicara. Karena ini sudah menyangkut nama baik Mama, Kak Robi, dan keluarga kita. Tapi sampai sekarang dia masih belum mau bicara. Nanti Dewi aja yang tanya ke Mbak Tania. Jangan. Kamu jangan ikut campur, Wi. Dan kamu jangan deketin Kak Tania dulu. Mama yakin jiwanya dia masih belum stabil. Dia perlu ketenangan. Biar Kak Robi aja yang bicara sama dia. Dia kan suaminya. Tapi, Mah... Tidak ada tapi-tapian. Ini masalah serius, Wi. Jadi kamu nggak usah ikut campur. Ngerti kamu? Ngerti nggak? Kalau sampai kamu bikin ulah seperti ini lagi, bukan hanya kamu yang saya bikin hidupnya susah.
tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat kamu. Ngerti? Ngerti nggak kamu? Iya, Rob, iya. Gimana, Rob? Udah beres? Beres, Ma. Mulai saat ini, keselamatan keluarganya dan orang-orang terdekatnya ada di tangan dia. Jadi kalau sampai dia bikin ulah seperti ini lagi, mereka akan tanggung akibatnya. Bagus. Karena Mama tidak mau hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Ngerti? Dan kamu, ingat ya, kalau sampai ada Ibu Narsi atau orang suruhannya ke sini dan menanyakan hal ini, kamu harus menyangkalnya. Ngerti nggak kamu? Iya, Ma, iya. Mas Arman, Allah itu menyayangi orang-orang yang sabar loh. Kenapa Mas Paijo ngomong seperti itu? Mas Arman pasti sedang mengintip dan menunggu seseorang yang datang kemarin toh? Hah? Ya toh? Sabar Mas, sabar. Bukankah dia sudah berjanji akan datang kembali beberapa hari lagi? Ya toh? Ya, tapi bagaimana kalau ternyata dia berbohong? Bagaimana kalau ternyata dia itu cuma orang gila yang pura-pura bisa nyembuhin orang lain? Wah, masa iya sih? Wong Gendong bisa tahu begitu banyak masalah Mas Arman? Mas, aku yakin nih, orang itu pasti diberikan kepercayaan untuk menyelamatkan Mas Arman. Itu kan sama saja seperti saya yang juga menyelamatkan Mas Arman. Diberi kepercayaan oleh Allah. Ya toh? Iya, mungkin yang dikatakan Mas Paijo itu memang benar. Mas, berdoa sajalah dan berharap untuk sesuatu terbaik. Lebih baik kita pasrahkan saja diri kita kepadanya. Karena kepada Allah kita serahkan diri kita. Iya, insya Allah. Sekarang kita balik ke gubuk saja. Saya sudah masak makanan siang loh. Iya, Mas? Iya. Monggo, Mas. Sam! Sam! Kenapa, Rin? Gue tahu kedatangan lu kesini cuma ngomong sama gue kalau lu tuh bakal nolak lamaran si Aryo. Rin, gue tuh udah yakin lagi, Rin, kalau lu tuh nggak pernah serius nerima lamaran si Aryo. Karena cinta lu tuh masih berat buat gue, iya kan? Jangan mimpi lo. Gue nggak bakalan sampai mati balik lagi sama lo. Sekarang gue mau nanya sama lo. Mana Aryo? Lo apain dia? Gue apain Aryo? Maksud lu apa sih, Rin? Gue yakin lo paham maksud gue. Lo nyulik Aryo supaya gue nggak balik lagi sama dia, supaya gue balik sama lo gitu kan? Lu tuh ngomong apaan sih, Rin? Jangan belaga bego lo, Sam. Lo nggak inget kemarin lo ke rumah gue, lo bilang apa? Lo bilang lo nggak jamin keselamatannya Aryo kalau gue tetap balik sama dia. Ingat nggak lo? Oke. Gue pernah ngomong kayak gitu. Tapi sumpah, Rin, bukan gue yang nyalain dia. Oke. Kalau nggak ngaku, gue lapor sekarang ke polisi. Rin, lu denger ya. Lu boleh laporin gue ke polisi. Tapi lu harus percaya sama gue. Bukan gue yang nyalain Aryo. Terserah lu mau percaya atau enggak. Untuk sekarang gue percaya omongan lo. Tapi kalau sampai lo bohong, Sam, dan ternyata bener lo yang nyulik Aryo, ingat ya, lo bakalan nyesel seumur hidup. Ingat itu. Percuma pegang surat ini kalau tidak bisa diapa-apain. Mau apa lagi kamu, Man? Hah? Kamu tidak capek meneror saya? Mau apa? Aku mau ketemu sama kamu. Akhirnya kamu punya nyali juga untuk ketemu saya. Ada angin apa kamu? Jangan banyak tanya. Kamu mau semua teror ini berakhir, iya kan? Oke. Kapan dan di mana? Malam ini, di tempat kamu berusaha membunuh. Datang sendiri. Oke, sampai ketemu.
Lo ternyata cowok brengsek lo ya. Lo gak punya hati nurani lo ya. Hah? Lo ngejebak si Aryo kan supaya dia dituduh membunuh si Duta kan? Hah? Mau apaan sih lo? Mendasar lo, kadal bunting lo, kecoa nungging lo, kebo nyungsep lo. Lo harus dikasih pelajaran lo. Apa-apaan lo ya? Mau datang ke rumah orang main bikin onar. Nuduh enggak maksud lo apa, ha? Heh, kurang ajar lo, bilang gue nuduh enggak lo. Udah ada buktinya. Lo memang lo tuh yang ganjen, yang centil. Lo nyusun semuanya kan supaya Aryo dijebak. Emang jahat lo berdua lo. Ada apa ini ribut-ribut? Ada tamu berdua. Ngomong. Tadi mau ngomong. Apa betul Ibu dan Nak Robi telah menjebak Aryo supaya dituduh membunuh Pak Duta? Menjebak Aryo? Bunuh Pak Duta? Kalian ini bicara apa sih? Alah, jangan belaga dongo di berdua. Ntar penghabisan dongo betulan lo. Tadi Tania nelpon ke handphone Nak Baim. Dia bicara dengan saya kalau Ibu dan Nak Robi telah menjebak Aryo supaya dituduh membunuh Pak Duta yang sekarang lagi di rumah sakit. Aryo sekarang menghilang, Bu. Menghilang? Menghilang? Iya. Dari kemarin Aryo ndak pulang, ndak ada kabarnya. Polisi juga lagi nyari dia, Bu. Ya, kalau masalah Aryo hilang, saya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau masalah Tania yang menelpon Bu Narsi, dia itu cuma ngerjain kalian. Belakangan ini pikirannya kan agak terganggu. Asal kalian tahu aja. Terganggu maksud Ibu apa sih? Sekarang itu Tania paranoid. Kerjaannya ketakutan aja. Ya, mungkin pengaruh kandungannya yang sudah makin membesar dan pengaruh obat antidepresi yang dikasih dokter. Masa semalam aja saya itu mau dilaporin polisi dan dibilang mau ngebunuh anaknya yang dalam kandungan. Lucu kan? Iya lucu lo berdua ketawa. Jangan suka peres deh. Belaga nggak tahu. Tania dibilang paranoid. Emang Tania suka dugem, suka tripping. Kalau seandainya sekarang dia bego, dia paranoid, pasti gara-gara lo berdua. Sudah, Nak Baim. Ayo. Sudah, Nak Baim. Dengar ya. Terlepas dari masalah Tania, saya ingin menegaskan satu hal. Jika benar penyebab hilangnya Aryo adalah kalian, saya pasti tidak akan tinggal diam. Saya akan mencari kalian, dan saya ingin memastikan bahwa kalian harus mendapatkan ganjaran setimpal. Permisi. Iya, istighfar lo berdua. Sampai udah, katanya ibu mau marah-marah kayak preman di pasar. Orang kayak begitu nggak bisa didiemin, Bu. Nggak perlu, Nak, nggak perlu. Nggak perlu apa? Nggak perlu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa melawan. Rob, sekarang gue nggak bisa ngelawan lo ya. Tapi kalau lo ketemu gue di Monas, gue habisin lo sama bagian gue lo. Ayo. Kitty, ayo dong Kitty, turun. Kitty, pus. Kitty. Ente Fadil Ana sudah datang. Kong, dari mana aja baru kelihatan? Ana habis pergi jauh, Ana tur ke 8 kota. Tur apaan, Kong? Ana bikin show, banyak yang minta Ana datang. Kaifa antum? Ada masalah apa? Ini nih, Kong, si Kitty naik ke atas. Biasanya dia nggak pernah bandel. Kong, tolongin ya. Jangan khawatir. Ana bakal tolongin ente punya kucing turun ke bawah. Engkong emang yakin bisa manjat nih pohon? Jangankan panjat pohon kecil seperti itu, cemen. Panjat tebing yang curam. Ana bisa, Ana lagi remaja juara panjat tebing. Ana bakal turunin ente punya kucing. Tapi selesai urusan kucing, ente mau zuat sama Ana kan? Engkong bisa aja. Naam kan? Ya itu urusan belakangan nih, Kong. Turunin dulu kucing aku ya. Naam. Hati-hati, Kong. Ntar jatuh. Kitty, ta'ali ila huna. Kemari ente. Sayang, ente sebenarnya harus berterima kasih. Bersyukur ente. Punya majikan hali, cantik, manis, montok demflon.
Ana sendiri iri hati sama ente. Tapi ente naik ke atas. Dasar ente tidak tahu barang bagus. Emang ente haiwan. Kitty, kamu jangan nakal lagi ya. Bikin orang khawatir aja sih. Kong, makasih ya udah nurunin kucingnya. Naam. Ila ana antum? Mau kemana ente? Kaifa hal? Gimana ana mesti turun? Yah, engkong. Turunnya sama kayak waktu naiknya. Kong, kasih ya. Dangkong. Mau kemana ente? Kaifa hal? Gimana ana turun? Bagaimana masa ana mesti lompat? Baim cucu ana yang paling baik. Tolonglah, tolong kong ente. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.